misteri, pengalaman bertemu hantu di kamar mandi. Halo, perkenalkan, namaku Sena. Cerita yang ingin kubagikan ini adalah murni pengalaman pribadi saat aku masih tinggal di asrama. Seperti dimanapun sekolah yang ada asrama, selalu saja ada cerita hantunya. Tidak terkecuali dengan sekolahku ini. Banyak sekali cerita-cerita hantu yang diturunkan oleh para senior kami. Mulai dari hantu tanpa dan pocong maupun kuntilanak. Terkadang cerita senior itu terlalu menyeramkan. Aku bahkan tidak yakin sebenarnya mereka hanya bergurau atau memang benar ada kejadian tersebut. Yang pastinya aku menceritakan kisahku, pengalaman nyata yang aku alami selama aku di asrama. Suatu malam, mungkin pukul 2, saat itu aku bermaksud ingin buang air kecil. Ranjang di kamar asrama kami adalah ranjang double decker atau ranjang 2 lantai. Aku tidur di bagian bawah dan temanku di atas. Karena keseringan mendengar cerita-cerita hantu dari para senior, aku terlalu takut untuk pergi ke toilet sendirian. Jadi, aku bermaksud membangunkan temanku yang tidur di atasku. Namun sayang, dia tidak bergeming sama sekali. Dengan keadaan terpaksa, aku memberanikan diri untuk menuju toilet sendirian. Saat itu, aku masih kelas 1 dan aku pun masih baru. Toilet asrama kelas 1 berada di blok berbeda. Jadi jaraknya masih cukup berdekatan. Untungnya saat itu jalan koridor terang karena dipasang lampu yang lumayan terang. Dan kamar mandi pun juga terang. Jadi aku lebih merasa tenang, sedikit mengurangi rasa takutku akan cerita-cerita dari para seniorku di asrama. Menurutku, kamar mandi di asrama tergolong luas. Di dalamnya ada beberapa shower, juga toilet yang sangat banyak. Ada tempat mencuci baju dan bak mandi. Sebetulnya tidak mengherankan, mengingat seluruh anak kelas 1 yang tinggal di asrama mandi di sini semua. Posisi toilet dekat dengan pintu utama kamar mandi. Jadi saya langsung masuk ke pintu toilet paling dekat dari pintu utama. Ketika aku sedang enak membuang air, tiba-tiba aku mendengar seperti suara orang yang sedang menyikat. Sontak, aku pun kaget. Suara apa? Aneh saja, siapa yang menyikat baju di tengah malam begini? Pikirku. Mungkin pengawas asrama.
aku tidak begitu menghiraukannya. Jadi setelah aku selesai, aku bermaksud untuk kembali ke kamar. Tetapi entah ada angin apa yang merasuki kepalaku. Aku penasaran dengan suara itu, seolah-olah ada yang menarikku untuk melihat ke sana. Jadi perlahan-lahan aku mengintai dari balik dinding. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ada sesosok orang yang membasuh kepalanya dengan menggunakan sikat dan ember milikku. Kepalanya lepas dari badannya, ditopang dengan tangan. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajah kepala itu sedang menghadap ke arahku. Ya Allah, astagfirullahaladzim, makhluk apa itu? Dalam hati, aku membaca, berdoa, lantunan ayat-ayat kursi sebisaku. Aku tidak bisa bergeming, tidak bisa berjalan. Seolah-olah aku terpaku melihat penampakan yang belum pernah aku temui seumur hidupku. Keringat bercucuran seperti jagung yang lepas dari tangkainya. Aku berdoa, lalu aku bisa menggerakkan kaki. Aku berlari seperti orang yang kesetanan dan terus-menerus membaca ayat suci Al-Quran yang aku mengerti dan aku bisa. Aku merasa seperti dikejar, namun aku sama sekali tak berani menoleh ke arah belakang. Begitu sampai di kamar, aku langsung masuk dan terlentang di ranjang, menutupi semua mukaku dengan selimut. Aku sangat ketakutan. Aku tidak berani menoleh kanan kiri. Seperti ada yang mengelilingiku. Entah perasaanku saja atau memang ada sesuatu yang ada di sampingku. Entah berapa lama aku tak ingat. Akhirnya aku tertidur juga. Keesokan harinya semua berjalan normal-normal saja. Tetapi setelah kejadian itu, pada hari itu juga aku membuang sikat dan emberku. Soalnya aku khawatir makhluk itu akan datang menemuiku. Aku seperti tidak tenang setelah melihat penampakan itu. Aku hanya berdiam dan tak berani menceritakan pengalamanku, apa yang kulihat kepada teman ataupun senior-seniorku. Cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa dan sampai ketemu di cerita misteri lainnya.